Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa peserta pengajian atau kajian Islam tim Cari Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita yang telah kita lakukan sebelumnya, dan hari ini kita lanjutkan dengan tema yang baru. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang berwudu atau bersuci, yaitu berwudu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan mempraktekkan tayamum. Sebelumnya ada kata pengantar dari saya atau sekedar muqaddimah, yaitu yang pertama, ya, sebagaimana telah saya jelaskan bahwasanya kebersihan dan kesucian itu sebagian dari iman, bahkan dia pangkal ibadah. Yang kedua, wudu dan mandi adalah model syariat bersuci yang utama di dalam Islam. Yang ketiga, air adalah media yang digunakan untuk bersuci di dalam Islam. Yang keempat, tayamum dengan debu adalah model syariat bersuci yang bersifat alternatif. Kemudian yang kelima, tayamum dengan debu diperbolehkan di rukhsah apabila tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air untuk bersuci. Yang keenam, tayamum hanya untuk memperbolehkan sholat, tidak untuk menghilangkan hadas atau mengganti atau mengangkat hadas. Ini beberapa kata pengantar sebelum kita memasuki tema kita, yaitu mengenal tayamum dan mempraktekkan tayamum. Selanjutnya kita perkenalkan dulu definisi tayamum. Tayamum menurut bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, artinya adalah al-qasdu, yaitu bermaksud atau menyengaja atau sengaja. Kemudian menurut istilah, tayamum artinya ibadah berupa mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci sebagai pengganti dari wudu atau mandi yang disebabkan oleh ketiadaan air atau terhalang menggunakan air. Jadi inilah definisi tayamum yang kita pelajari pada hari ini. Bahwasanya menurut istilah dia adalah ibadah, berupa mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke siku dengan debu yang suci sebagai pengganti daripada wudu atau mandi yang disebabkan oleh ketiadaan air atau terhalang menggunakan air. Jadi pada asalnya cara bersuci atau menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar itu adalah utamanya atau asalnya adalah dengan berwudu. Kalau hadas kecil dengan berwudu
dengan hadas besar dengan mandi besar, ya, atau mandi hadas besar. Ya. Kemudian terjadilah suatu persoalan, ya, suatu masalah, ya, di mana seseorang kemungkinan tidak dapat menggunakan air, atau kemungkinan tidak dapat atau tidak mendapatkan air, ya. Makanya nanti harus ada sebabnya dulu. Tayamum itu harus ada sebabnya dulu. Kalau nggak ada sebabnya, maka nggak boleh tayamum. Artinya harus tetap menggunakan cara bersuci yang asalnya, ya, yaitu berwudu atau mandi hadas besar, yaitu dengan air, ya. Karena dalilnya jelas, ya, di dalam Al-Quran, wa nunazzil minas sama'i, ya, ma'an, ya. Sesungguhnya kami menurunkan dari langit air, ya, untuk bersuci, liyutahhirakum bihi, untuk kalian bersuci dengan air tersebut. Jadi hukum asalnya bersuci itu dengan air, yaitu berupa wudu atau mandi hadas besar, ya. Kemudian terjadi kasus antara lain, ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti kita baca ayat Al-Qurannya, ya, yaitu Al-Quran masih surah yang sama, ya, lanjutan dari ayat, ya, bahkan ayat yang sama, lanjutan dari ayat perintah berwudu, ya. Ini lanjutannya adalah ayat ini, ayat tentang perintah bertayamum jika tidak ada air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Surah An-Nisa ayat 43, yang artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, yaitu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ya. Jadi penekanan di sini adalah kalimat innallaha kana afuwan ghafura, ya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Artinya, ya, ketika kondisi kita tidak dapat melaksanakan kewajiban bersuci dengan berwudu dengan air, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun memberikan rukhsah di sini kepada kita untuk bersuci dengan cara yang lain, dengan cara yang diberikan solusinya langsung, ya, di ayat yang sama, di surah yang sama, di ayat yang sama, yaitu dengan cara tayamum. Bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau yang suci, usaplah wajahmu dengan tangan, ya, dan tanganmu dengan debu tersebut, ya, sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Disinilah, ya, ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya wudu itu dapat digantikan oleh tayamum dengan sebab-sebab tertentu. Harus ada sebabnya. Jika tidak ada sebab, maka tidak boleh bertayamum. Oke. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang menjadi dalil tayamum, yaitu hadis yang seyogianya hadis ini panjang, ya, tentang kisah sahabat Imran bin Husain, ya, yang beliau ikut dalam perjalanan bersama Nabi SAW. Kemudian Imran bin Husain ini ikut sholat bersama Rasul dalam perjalanan tersebut, sholat berjamaah, ya. Namun di akhir sholat berjamaah, setelah sholat jamaah selesai, ada orang yang tidak ikut berjamaah, artinya dia memisahkan diri, ya. Dan memisahkan diri, ya, tidak ikut berjamaah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW,
apa yang mencegah kamu ya untuk tidak melakukan salat? Kemudian orang tersebut, saya jinabah, saya punya hadas besar dan saya tidak mendapatkan air ya untuk melakukan salat ya, untuk mandi hadas besar atau untuk wudu ya. Kalau dia jinabah hadas besar berarti dia tidak dapat mandi jinabah lantaran tidak ada air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'id, fa innahu yakfika." Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau berujar, gunakanlah debu. Sesungguhnya debu itu dapat mencukupimu. Artinya debu itu dapat menggantikan air ya, ya dari cara berwudu yang tidak memungkinkan dengan cara bertayamum. Kemudian di hadis yang lain dikisahkan bahwa sahabat tersebut ya, bukan ada satu sahabat yang ingin jinabah atau mandi hadas besar dengan debu. Dia mengguling-gulingkan ya, tubuhnya di atas debu ya. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya dan mengatakannya, cukup kalian melakukan mandi hadas besar dengan cara seperti ini, yaitu dengan mengusap mengusap wajah dan kedua tangan sampai di siku ya. Itu hadis yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ju'ilas liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Di sini hadisnya juga sebenarnya panjang ya, tentang keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, juga keutamaan umatnya adalah dijadikan bumi ini ya, hamparan bumi ini sebagai masjid atau tempat yang bisa dipakai untuk bersujud atau beribadah, sholat ya, dan dijadikan debunya ya, debunya bumi ini, hamparan bumi ini tohuron ya, suci dan bisa dipakai untuk bersuci ya, mensucikan. Oleh karenanya tidak ada halangan kita untuk tidak melaksanakan sholat ya. Dimanapun umatku nanti mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Kalau nggak ada air, dengan cara menggunakan debu, dengan bertayamum. Maksudnya dari hadis tersebut seperti itu. Di mana saja kita bisa sholat ya, tidak ada air pun kita bisa tetap sholat dengan cara bertayamum. Itulah inti dari pemahaman hadis tersebut. Nah, kemudian ya, sebab-sebab dibolehkannya bertayamum ya, atau kalau dalam tema itu siapa sih yang boleh bertayamum gitu. Yang pertama ya, ini kita ambil dari kitab Fikih Manhaji ya, karya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ulama Damaskus, Syria ya. Beliau membagi atau ya, mengelompokkan sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu menjadi 4 ya, menjadi 4 kelompok. Yang pertama, seseorang itu boleh tayamum karena ketiadaan air, nggak ada air. Nah, nggak ada air ini bisa dua makna. Bisa maknanya kasat mata, artinya ya, dia dalam bepergian di mana perjalanannya itu dia nggak bawa air ya, dan dia tidak menemukan tempat air, dan dia juga tidak paham di mana ada sumber air, karena di tempat dia bepergian itu adalah tempat yang asing yang belum pernah dia temui sebelumnya ya. Jadi dia nggak tahu ada tempat air di mana. Jadi pada kondisi sedang bepergian seperti itu, tidak ada air untuk bersuci, nah dia diperbolehkan tuh untuk bertayamum. Atau kasat mata itu bisa juga benar-benar memang tidak ada air, artinya dia di rumah, tidak sedang bepergian ya, tapi tidak ada air ya di rumahnya ya, dan juga di sekitarnya ya, yang kira-kira dia dapat jangkau tidak ada air juga, di wilayahnya tidak ada air, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Ada yang mengatakan jarak tempuh untuk mencari air kurang lebih 3 km ya.
Yaitu paling tidak 3 km. Kita cari dulu, berusaha. Kalau nggak ada baru bertayamum. Kemudian ketiadaan air ini bisa juga ya, menurut syariat, syariat, yaitu air yang ada hanya cukup untuk minum saja. Ya, maksudnya ada air, ya, secara kasat mata ada air, tapi hanya untuk minum saja, atau hanya untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendasar sekali, yang kalau enggak akan berbahaya. Yang kedua, ya, sebab dibolehkannya tayamum adalah jauhnya air, yaitu ya, di sini dikatakan bahkan ada tapi jaraknya lebih dari 2 km. Tadi lebih dari 2,5 km. Tadi saya katakan harus mencapai 3 km. Tapi ada perbedaan pendapat, ya. Kurang lebih 2 km sampai 3 km. Jadi udah paling jauh tuh 2 km. Kalau memang nggak ada air juga, ya 2,5 km. Kalau memang tidak ada air juga, ya udah berarti ya air udah jauh, udah nggak mungkin, ya. Mungkin kita udah dapat info bahwa di tempat tertentu ada air, tapi kita tahu bahwa jarak ke sana itu udah lebih dari 2,5 km, maka kita sudah termasuk orang yang jauh dari air, artinya diperbolehkan tayamum. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Ya, jadi kita tahu ada air di sana, namun tempatnya di sana itu udah kita pahami bahwa itu udah lebih dari 2,5 km atau udah 3 km lebih. Maka kita termasuk orang yang dikategorikan jauh dari air dan boleh bertayamum. Oke, untuk sebab yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air. Nah, sulitnya menggunakan air ini ada dua cabang, ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang kasat mata, artinya airnya dekat tapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh. Artinya misalkan ada pertempuran kayak di zaman Nabi itu, yang paling terkenal adalah Badar, ya. Di situ ada sumur Badar, ya. Di mana sumur Badar itu dikuasai oleh orang-orang. Misalkan ada sumur, ya, kita peperangan, di sana ada sumur, tapi sumur itu di wilayah orang-orang musuh kita atau musuhnya umat Islam, ya, lawannya umat Islam ketika peperangan itu. Maka kita pada kondisi perang tersebut tidak dapat menjangkau air, ya, ini contohnya, ya, contoh saja. Maka kita boleh bertayamum, ya, karena kalau kita balik pulang ke tempat kita tinggal, ya, dari tempat kita medan pertempuran itu sampai kita pulang itu jaraknya jauh sekali, ya. Nggak mungkin ada air dekat tapi itu ada di wilayah musuh. Nah, ini yang dikatakan sulitnya menggunakan air. Atau juga karena di sana ada binatang buas, ya. Ada air, ya, mata air, tapi di situ sudah banyak binatang-binatang buas, ada harimau, ada apalah, ya, binatang-binatang buas yang lainnya seperti harimau atau binatang buas yang lainnya, ya. Atau kita berada di dalam penjara dan, ya, kita ditinggal oleh sipir penjaga penjara dan tidak diberikan akses untuk air, ya. Air ada di kamar mandi, ya. Kalau kita jalan paling, ya, 100 meter atau 50 meter, tapi kita nggak bisa keluar, ya. Kita berada di dalam penjara dan tidak ada yang bisa memberikan kita akses untuk mengambil air tersebut. Sulitnya menggunakan air juga bisa dalam arti khawatir datang sakit, ya. Ini kalau kita menggunakan air kita jadi sakit, ya, karena ada penyakit yang tidak boleh kena air dulu sampai dia sembuh, ya. Atau kalau kita pakai air, ya, dalam kondisi kita sedang sakit kita semakin parah, ya. Atau tidak semakin parah, tapi bisa jadi air tersebut menyebabkan penyakit kita tidak sembuh-sembuh, lama sembuhnya, ya. Maka disinilah kita dibolehkan menggunakan air. Yang keempat, ya, kondisi sangat dingin. Nah, ini kondisi sangat dingin, yaitu jika kita menggunakan air kita akan kedinginan karena tidak ada yang mengembalikan kehangatan tubuh. Artinya, ya, ini ada di dalam hadis Nabi bahwa, ya,
pada kondisi dingin, ya, diperbolehkan untuk tayamum. Inilah 4 sebab-sebab dibolehkannya bertayamum, ya. Yang pertama karena ketiadaan air, yang kedua karena airnya jauh, yang ketiga karena sulit menggunakan air atau tidak dapat menggunakan air, yang keempat kondisi sangat dingin sehingga itu dapat membahayakan ya, membahayakan orang tersebut, ya. Kehangatan tubuhnya jadi hilang, bisa menyebabkan dia pingsan, ya. Oke, itulah beberapa sebab yang telah disimpulkan oleh ulama kita. Selanjutnya syarat, nih ada banyak syarat, ya. Selain sebab juga ada istilahnya syarat. Syarat orang yang bertayamum itu tadi adanya uzur atau halangan karena bepergian atau sakit. Yang kedua setelah masuk waktu sholat, ya. Jadi orang yang mau tayamum, tayamumnya harus dilakukan di waktu sholat, ya. Kita mau sholat zuhur, belum masuk waktu sholat zuhur, maka jangan tayamum dulu. Tayamumnya nanti setelah masuk waktu zuhur, setelah azan zuhur, ya. Ini syaratnya. Kenapa? Kalau dilakukan sebelum waktu zuhur, maka tayamumnya tadi tidak bisa dipakai untuk sholat zuhur, ya. Karena dia tayamum sebelum waktunya sholat zuhur, ya. Yang ketiga setelah berusaha mencari air tapi tidak ketemu. Ini bagi orang-orang yang terhalang atau tidak mendapatkan air, ya. Yang ketiga terhalang memakai air, ya ini. Yang keempat terhalang memakai air, ya. Seperti yang di dalam penjara ada binatang buas atau bisa jadi dia sakit, terhalang, ya kan. Yang kelima adanya kebutuhan terhadap air. Ada air tapi air ini hanya untuk minum, cuma ada segelas, ya. Atau ada 1 jerigen tapi kalau dipakai untuk wudhu serumah ini pertama cukup sih, cuma kebutuhan yang lain yang lebih penting adalah untuk makan dan minum itu akan hilang, ya, akan tidak terpenuhi, akan membahayakan. Yang kelima, ya, yang keenam adanya tanah yang dipakai atau debu yang dipakai, ya, harus suci dan memang debu, ya, bukan debu itu artinya dia kering dan dia halus, ya. Ini yang saya dapatkan dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib karya Imam Abu Syuja. Adapun di dalam kitab Matan Safinatun Najah karya Imam Salim, ya, Imam Syekh Salim, ya. Beliau menyebutkan beberapa tambahan, diantaranya tidak boleh dengan debu yang telah digunakan. Artinya debu yang sudah dipakai untuk bertayamum oleh satu orang tidak boleh lagi dipakai oleh orang lain, ya. Kemudian debunya tidak bercampur dengan sesuatu seperti tepung atau sejenisnya, ya, atau sesuatu yang seperti debu tapi bukan dari tanah, ya, dari unsur lain, ya. Kayu, unsur-unsur yang lain, ya, yang bukan debu. Ketiga, orang yang bertayamum bermaksud menggunakan debu. Artinya ketika dia bertayamum, dia memang mengambil debu itu dengan maksud untuk bertayamum, ya. Bukan karena tangannya sudah berdebu kemudian dia langsung bertayamum dengan itu. Tidak ada proses ngambil debu ke tanah atau ke tempat asalnya debu itu. Keempat, harus 2 kali menempelkan. Artinya 2 kali menempelkan tangan ke tempat debu. Yang pertama untuk membasuh muka, yang kedua untuk membasuh kedua tangan, ya, kedua tangan sampai ke siku, ya. Yang kelima, sebelum tayamum harus membersihkan badan dari najis, ya. Ya, artinya sebelum kita tayamum, kalau ada kotoran najis yang nempel ke tubuh kita itu harus kita bersihkan dulu, pakai tangan kita atau kemana, kita bersihkan dulu dengan alat yang bisa membersihkan seperti benda yang kasat, ya. Kalau nggak ada air bisa dengan benda yang kesat, ya, seperti lap yang kering atau apa yang tidak membuat najis tersebut menjadi berceceran, ya. Artinya ketika dibersihkan dia memang benar-benar bersih, terangkat najisnya.
Yang keenam, menghadap kiblat, ya, disyaratkan menghadap kiblat, ya. Walaupun ini ya saya dikatakan tidak semua imam mensyaratkan ini, ada beberapa imam yang tidak mensyaratkan, ya. Yang ketujuh, salah satu satu kali tayamum untuk satu sholat fardu. Artinya ketika kita tayamum di waktu zuhur untuk melaksanakan sholat zuhur, maka sudah untuk sholat zuhur saja. Nanti masuk waktu asar, untuk melaksanakan sholat asar kita tayamum lagi dengan tayamum yang baru. Kemudian fardu tayamum, ya. Fardu tayamum ini yang harus dilakukan ketika tayamum, ya. Artinya kalau tidak dilakukan, ini tayamumnya tidak sah, ya. Karena tidak mencakup unsur-unsur dalam bertayamum. Yang pertama, dalam bertayamum itu harus ada niat, ya. Niat itu nanti dilakukan ketika ya membasuh wajah, ya. Niatnya adalah nawaitu tayamum fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat tayamum karena Allah Ta'ala, ya. Itu di dalam hati, ya, berbarengan dengan membasuh wajah. Oke, yang kedua, membasuh wajah, ya, tadi itu. Membasuh wajah sambil niat tadi. Ya, membasuh wajah seperti yang saya katakan harus sampai melebihi batas tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku, ya, sampai melewati siku, ya. Kedua tangan sampai ke siku, nih. Ini siku, tapi kita lewati siku, ya, sampai melewati batas siku. Yang keempat, ya, ini tertib, ya. Tertib itu berurutan, artinya niat dibarengi dengan membasuh wajah, setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Artinya tidak bisa diawali dengan membasuh tangan dulu, ya. Harus tertib sesuai urutan, ya. Oke, selanjutnya tata caranya nih kita coba praktikkan tata cara tayamum, ya. Tata cara tayamum, ya. Seperti biasa disunahkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita baca ketika kita sudah siap-siap untuk meletakkan tangan kita ke tempat debu, ya. Oke, ketika kita sudah siap, ya, dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tangan kita masukkan kita tempelkan, ya, bahasa yang bisa ditepukkan ke debu, ya. Kita tepukkan ke debu, ya. Kemudian ya ini namanya tepukan pertama. Tepukan pertama ini untuk membasuh wajah, ya, membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah, ya, kita ambil posisi dari yang paling atas, tempat batas tumbuhnya rambut, ya. Kita geser, ya, sampai ke batas dagu, ya. Kita ratakan lagi, bagiannya sampai benar-benar rata. Oke. Tuh, kemudian kita tepukan lagi, ya, tangan kita ke tempat debu. Kita tepukan ke debu, ya. Ada yang bahasanya digetarkan tangannya supaya tidak terlalu tebal debunya, supaya tipis-tipis aja, ya. Kemudian baru membasuh tangan, ya. Membasuh tangan ini seperti biasa sunahnya adalah tangan kanan terlebih dahulu, ya. Ya, jadi posisi tangan kiri, ya, debu yang di tangan kiri ini untuk membasuh tangan kanan, ya. Ya. Ketika membasuh kita bisa mulai dari kuku jari, ya, bagian kuku ke bawah, ya, ke bawah sampai melebihi siku, ya. Kita ambil ke bagian lengan pergelangan tangan yang bagian dalam, cukup sampai di sini, ya, tidak sampai ke telapak tangan yang kanan, karena nanti debu yang telapak tangan yang kanan ini kita mau pakai buat membasuh tangan kiri, ya. Bisa lagi diratakan, kalau memang mau diratakan lagi, ya, turunin lagi, ya. Yang penting jangan dilepas, ya. Gitu. Kemudian debu yang ada di telapak tangan kanan mulai, ya, membasuh atau mengusap tangan kiri, ya, mulai dari atas ujung, ya, jangan. Ya, jadi sekali tempel itu udah nempel terus, ya, jangan dilepas, karena kalau dilepas nanti debunya bisa mustakmal, tidak bisa digunakan lagi, ya. Ini masih nempel terus tangan saya sampai
Nah, kalau sudah terakhir ini boleh bisa sampai mengusap telapak tangannya ya. Situlah ya. Bisa juga kita langsung berdoa setelah itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ya. Seperti itulah ya tata cara bertayamum dengan menggunakan debu. Ya. Selanjutnya kita lanjut dengan hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum, karena tayamum itu ada dua sebab, ketiadaan air dan keterhalangan menggunakan air, maka di sini ada perbedaannya. Ya. Dua poin, poin ke-1 dan ke-2 ini untuk semua, ya, untuk semua. Apakah itu tayamumnya disebabkan tidak ada air atau tayamumnya disebabkan terhalang menggunakan air, ya. Yaitu yang pertama, segala yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudhu? Ya, keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, ya, bisa kemaluan depan atau kemaluan belakang, ya. Terus tidur, kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ya. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ya, menurut mazhab Syafi'i ini, ya. Kemudian dan lain-lainnya, ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu tentunya. Yang kedua, selain hal-hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum, juga ada hal yang membatalkan tayamum adalah murtad. Yang kedua, murtad. Orang yang tayamum, ya, kemudian murtad keluar dari Islam, maka tayamumnya batal ketika itu juga, ya. Kemudian yang ketiga, melihat air atau mengetahui adanya air sebelum dia melakukan sholat. Sebelum dia sholat, dia tahu ada informasi air yang jaraknya kurang dari 2,5 km. Artinya dia bisa jangkau, ya, tidak jauh, dalam kategori tidak jauh. Maka dia tadi sudah tayamum, tahu tayamumnya batal, ya. Dia harus segera mencari air dan berwudu untuk sholat, ya. Ini kalau dia tayamumnya disebabkan tidak ada air. Maka ketika dia mendapat informasi adanya air atau melihat ada orang yang membawa air atau ada orang yang memberikan informasi tentang adanya air dan dia kondisinya belum sholat, maka dia wajib mencari air, ya. Batal tayamumnya seketika dan dia wajib mencari air untuk berwudu, ya. Apabila dia sudah mengerjakan sholat, dia baru melihat air, dia baru tahu adanya air, maka sholatnya sah dan dia tidak perlu mengulang sholatnya lagi, ya. Ya, artinya informasi itu udah selesai dia sholat, dia dapatkan, ya. Tentunya ini tidak wajib bagi dia untuk ambil wudhu terus sholat lagi, ya, karena tidak ada dua sholat di dalam satu waktu sholat, ya. Sebagaimana itu adalah pesan Nabi SAW. Jadi cukup, itu udah tidak usah mengulang sholatnya lagi bagi orang yang tahu informasi air setelah dia mengerjakan sholat. Yang keempat, hilangnya sebab bagi orang yang terhalang air, ya. Bagi orang yang bertayamum karena terhalangnya air, misalkan dia sakit, tapi ketika dia tayamum, ya, ketika dia hendak mengerjakan sholat, sakitnya udah sembuh, ya, sebabnya dia udah hilang, sebab dibolehkannya tayamum udah hilang, maka dia wajib berwudu dengan air, ya. Atau tadi misalkan dia udah tayamum nih ketika mau takbir, ya, ternyata musuhnya udah bubar, tempat menjangkau air sudah bisa dijangkau, tidak terhalang oleh musuh, ya, atau tidak terhalang oleh hewan buas, ya. Maka dia batal tayamumnya. Dia harus ambil wudu, dia nanti berwudu dengan air dan dia baru sholat dengan wudu tersebut. Atau orang tersebut dalam kondisi di penjara, ya. Ketika dia nunggu lama, sipir belum datang, dia mau minta air, nggak ada yang bawakan air, akhirnya dia niat tayamum. Ketika dia tayamum sudah rapi, selesai tayamum, dia mau sholat, ya. Sebelum dia sholat, ada suara sipir datang, ya, yang biasa bawain dia air. Nah, maka dia batal tuh tayamumnya,
dia harus segera menghubungi sipir untuk membantu dia mengakses air tersebut. Ya. Ya, artinya kalau sebabnya sudah hilang maka batal tayamumnya, maka dia harus tetap kembali kepada hukum asalnya, yaitu berwudu. Terakhir, hikmah. Di sini ada 3 hikmah disyariatkannya tayamum yang saya ambil dari kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu karya Ali Ahmad Al-Jurjawi. Beliau mengatakan yang pertama, ya, tayamum dengan debu itu menghinakan nafsu amarah. Artinya, ya, manusia yang punya nafsu amarah, dengan dia mengusap wajahnya dengan debu, dia telah menghinakan nafsu tersebut. Artinya apa? Secara jasmani kita ini tak ubahnya seperti debu, ya, maka tidak pantas kita untuk, ya, berlaku sombong atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau jadi hamba Allah, kita harus, ya, benar-benar paham bahwa secara jasmani, secara manusiawi kita ini manusia yang hina, gitu. Manusia yang seperti debu, ya. Maka dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Yang kedua, ya, hikmah disyariatkannya tayamum adalah, ya, tayamum merupakan keutamaan umat Nabi Muhammad, ya, juga keutamaan Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis, ada beberapa keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, ya, di antaranya adalah dijadikan bumi ini, hamparan bumi ini, tanahnya ini bisa menjadi tempat untuk bersujud, dan dijadikan debunya, ya, debu dari tanah tersebut adalah mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci, yaitu bertayamum. Oleh karenanya Nabi berpesan, di mana saja kamu berada, maka laksanakanlah sholat, karena tidak ada penghalang untuk sholat, ya. Tempat di mana aja bisa, yang masih suci, yang masih bersih, ya, intinya. Yang kedua, pakai debu pun bisa kalau tidak ada air atau terhalang dengan air. Kiranya ada satu lagi, ya. Yang ketiga, hikmah disyariatkannya tayamum adalah debu dapat dijangkau dengan mudah, dan debu merupakan unsur manusia, ya. Manusia ciptakan dari tanah, ya. Maka manusia diingatkan lagi dengan bertayamum, ya. Kemudian tayamum dengan debu itu satu hal yang sangat realistis. Artinya Islam memberikan alternatif, memberikan solusi yang benar-benar mudah, ya, tidak menyulitkan, ya. Jadi benar-benar solutif begitu kurang lebih, ya, karena debu itu mudah dijangkau di mana saja berada kita, dan mengingatkan kita juga bahwa kita merupakan bagian dari unsur kita itu adalah debu atau tanah. Kurang dan lebihnya inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau respon dari partisipan yang hadir pada hari ini.